Ulat belatung atau maggot dianggap binatang yang menjijikan karena hidup di tempat-tempat kotor. Namun ulat belatung yang satu ini ternyata mempunyai nilai ekonomis karena dapat menangani dampak dari sampah organik serta bisa dijadikan sebagai pakan ternak alternatif. Seperti yang dilakukan oleh Gus Henry, salah seorang warga di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok ini. Sejak 3 bulan yang lalu telah membudidayakan belatung atau maggot di belakang pekarangan rumahnya. Ketertarikannya untuk beternak maggot tersebut disebabkan tingginya biaya pakan yang dirasakan, sehingga dirinya pun berinisiatif mencoba cara lain agar kebutuhan pakan ternaknya tetap bisa terpenuhi. Menurut Gus Henry, budidaya maggot ini pun cukup mudah, karena dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah-sampah organik yang didiamkan di sebuah tempat penampungan yang tertutup terpal. Kemudian dari sampah tersebut akan muncul ulat atau maggot. Maggot sangat cocok sebagai pakan alternatif bagi ternak seperti unggas dan ikan karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Di samping itu, beternak maggot ini juga dapat menekan beban biaya pakan yang ia keluarkan setiap minggunya sebesar 30%. Berawal dari melihat kendala dari para peternak umumnya, baik di seluruh Indonesia, kita terkendala biaya pakan, makanya banyak peternak yang gulung tikar karena biaya pakan makin naik. Jadi setelah saya lakukan berbagai macam riset atau penelitian, saya lihat ada bagaimana cara menekan biaya pakan sampai 30%. Setelah saya cari-cari di YouTube, ada cara beternak maggot BSF atau lalat hitam Black Soldier Fly. Setelah saya teliti karena kandungan dalam maggot BSF cukup tinggi. Sementara itu, usaha pembudidayaan maggot tersebut juga mendapat dukungan dari ketua rukun warga setempat karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kegunaan dari maggot ini bisa memangkas biaya pakan sebesar 30%. Jadi keuntungannya bagi peternak banyak sekali gitu. Dari segi sampah kita bisa mengurainya langsung, enggak langsung kita mengantar ke TPA kan gitu. Dan supaya dapat dipahami oleh masyarakat, Gus Henry ini dia bagus banyak sama dia. Saya sangat mendukung sekali kegiatan budidaya maggot dan manfaatnya banyak juga. Di samping bisa mengurangi dampak dari sampah organik, maggot ini juga bernilai ekonomis sebagai pakan ternak bagi masyarakat. Gus Henry berharap usaha budidaya maggot yang dilakukannya saat ini akan terus berkembang dan mendapat dukungan dari semua pihak. Karena dengan adanya budidaya tersebut, setidaknya bisa meringankan biaya pakan bagi para peternak, khususnya untuk peternak unggas dan ikan. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Rian, seorang pemuda desa Batang Tajongke, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, mengolah sendiri daun serai yang ditanamnya menjadi minyak serai atau minyak atsiri. Berbekal dari pengalamannya di bangku sekolah dan bekerja di bidang pengolahan minyak atsiri, Rian mencoba mempraktekkan sendiri ilmu yang sudah dia dapat. Meski masih tergolong sangat sederhana dengan menggunakan peralatan seadanya, namun Rian berhasil mengolahnya menjadi minyak serai dengan kualitas tinggi, bahkan melebihi standar kualitas ekspor. Prosesnya membuat minyak serai dengan cara destilasi atau penyulingan, suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan kemudahan menguap. Uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Setelah selesai proses destilasi itu, baru menghasilkan minyak serai wangi, sedangkan ampasnya menjadi pakan ternak. Saat ini minyak serai hasil olahan Rian sudah diuji di laboratorium. Hasilnya pantas diapresiasi, karena untuk standar kualitas ekspor, minyak yang dihasilkan Rian sudah melebihi dari ketentuan ekspor. Bahan baku kita destilasi, kita kukus. Jadi dari kukus dapat minyak. Jadi minyak kita ekspos jadi beberapa produk. Nah, dari produk itu kan pasarnya jelas. Terus yang minyak kita langsung ekspor rencananya. Tentu dengan kuota yang cukup memungkinkan. Terus dari yang ampas, yang dari seri tadi kan sudah jadi minyak, kan ada ampasnya. Yang ampas akan kita fermentasi menjadi silase pakan ternak.
Minyak olahan Rian dengan kualitas tinggi sudah dikemas dalam bentuk sederhana dan siap dijadikan berbagai macam kegunaan seperti minyak urut, parfum, dan berbagai macam produk lainnya yang siap bersaing dengan harga lebih rendah dari minyak atsiri import yang beredar di Indonesia. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang menggelar sidang terbuka promosi doktor atas nama Ammar Salahuddin. Panitia, para promotor, dan para penguji memasuki ruang sidang terbuka yang digelar di Gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Promovendus atau kandidat doktor Ammar Salahuddin, 31 tahun, melakukan penelitian tentang nilai-nilai multikultural dalam novel Minangkabau sebelum dan sesudah perang. Ada 3 novel yang diteliti sebelum perang, yaitu Siti Nurbaya karya Mara Rusli, Salah Asuhan karya Abdul Muiz, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Sedangkan 3 novel yang diteliti sesudah masa kemerdekaan, yaitu Kemarau karya A.A. Nafis, Orang-orang Belanti karya Wisran Hadi, dan Kusut Ismet Fanani. Para penguji berasal dari UNP dan dari luar UNP. Khairil Ansari, dosen penguji dari Universitas Negeri Medan yang merupakan guru besar bahasa dan seni, menyatakan bahwa penelitian Ammar Salahuddin merupakan suatu topik yang aktual, kontekstual, dan operasional. Ini topik yang sangat aktual, itu kontekstual, ya kan, dan operasional. Nah, karena apa? Inilah persoalan bangsa yang kita hadapi sekarang hari ini, yaitu dia mengkaji nilai-nilai multikultural yang ada di dalam novel. Itu kan merupakan fakta sejarah, rekaman. Ternyata nilai-nilai multikultural yang ada itu di dalam novel kita mencerminkan novel-novel lama zaman Siti Nurbaya, ya, tahun lama dulu sebelum kita merdeka, kita sudah memiliki sebenarnya bingkai multikultural. Dari hasil penelitian itu ditemukan adanya novel yang syarat dengan nilai-nilai multikultural, baik masa sebelum perang maupun sesudah perang kemerdekaan. Dari hasil penelitian saya menemukan 5 nilai-nilai multikultural, yaitu nilai toleransi, saling menghargai, saling percaya, kemudian bebas berpikir dan berpendapat, dan juga independen dan apresiasi independen. Dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya nilai yang paling dominan itu adalah nilai-nilai sebelum perang, itu adalah nilai-nilai apresiasi independen. Sedangkan sesudah perang adalah nilai-nilai toleransi. Dan dari novel sebelum dan sudah perang itu yang paling praktik multikultural, yang paling banyak nilai multikulturalnya adalah novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli sebelum perang, dan sesudah perang adalah novel Kusut karya Ismet Fanani. Setelah melalui tanya jawab dari para penguji, akhirnya pihak Pasca Sarjana UNP menyatakan bahwa Ammar Salahuddin lulus dalam ujian doktor dengan predikat memuaskan. Keputusan ini disambut haru pihak keluarga yang hadir lengkap dalam acara tersebut. Laude Jordioanse melaporkan dari Padang. Dipersilakan. Dalam rangka memeriahkan Festival Cap Gomeh tahun 2020, Perhimpunan Keluarga Li di Padang mengarak Kio yang merupakan singgasana leluhur mereka. Sebelum diarak di keramaian, Kio-kio yang mereka sucikan ini disemayamkan di gedung perkumpulan Li di Jalan Niaga, pusat Kota Padang. Selain itu, semua ornamen-ornamen yang menghiasi Kio dirapikan dan dipersiapkan dengan seksama. Hari ke-11 Tahun Baru Cina, keluarga Li di Padang tepat berusia 150 tahun. Anggota keluarga yang ada di Singapura, Malaysia, dan juga Batam datang dan berkumpul untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh tahun ini. Lantunan musik klasik Cina membuat suasana perayaan ini semakin semarak. Menurut Henry, pengurus perkumpulan keluarga Li, Kio tidak setiap tahun mereka keluarkan untuk diarak. Sebelum diarak, terlebih dahulu dilakukan sembahyang untuk menanyakan kepada leluhur mereka apakah bersedia diarak. Bagi warga keturunan Tionghoa, Kio merupakan singgasana leluhur mereka sebagai penjaga dan pelindung generasi penerus saat ini. Setiap perkumpulan yang ada di Padang memiliki Kio masing-masing. Eventnya apabila ingin keluar, kami menanyakan dulu dengan beliau kakek tua ini.
apakah bersedia keluar pada tahun ini. Yaitu di adat kami ada namanya Syokwe. Kalau beliau setuju, baru kita bisa mengarah-ngarah ke jalan. Artinya tidak setiap tahun Tidak, belum tentu. Tapi kalau biasanya tujuan baik, rencana baik, beliau lebih dulu mengetahuinya. Jadi dia izinnya secara tidak langsung dia akan memperlihatkan kepada dua potong kayu ini. Puncak perayaan Cap Gomeh di Padang diselenggarakan hari Sabtu mendatang. Semua kio dan atraksi seni serta budaya akan ditampilkan dalam pawai dan arak-arakan yang akan diselenggarakan di Jalan Batang Arau serta kawasan Pondok, Kota Padang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.